Kami akan berbincang langsung dengan mantan pelatih Timnas Futsal tahun 2010, ada Pak Robby Hartono, terkait dengan bagaimana Timnas Indonesia yang akan melawan Vietnam, maksud kami melawan Thailand nanti malam di Stadion Antaburi Thailand. Pak Robby Hartono di ujung telepon. Pak Robby, selamat pagi. Pagi Mbak, selamat pagi. Salam olahraga. Salam olahraga. Pak Robby, nanti malam nih Ya, untuk mempertahankan gelar juara, ini tentunya nggak mudah nih ya. Gimana? iya Mbak. Peluang tetap ada. Pemain kita juga bagus-bagus ya. Mm-mm. Semangat juangnya juga tinggi. Saya rasa kesempatan untuk mempertahankan juara juga pasti ada. Karena kan apa namanya dilihat dari perkembangan permainan juga lumayan nih pemain-pemain juga timnya juga tim bisa dibilang lapis dua ya. Ada pemain-pemain baru, pemain muda yang dikasih kesempatan untuk bertanding. Ini kan pasti motivasinya pasti lebih tinggi. Memang sih ada beban mungkin karena apa ya tanggung jawab untuk mempertahankan juara tahun lalu. Itu sih Mbak motivasinya. Oke, tapi kita tidak ingin juga ini menjadi apa, beban moral tersendiri ya. Kalau dari rangkaian pertandingan mulai dari awal semifinal dan nanti menuju ke final nih, performa Indonesia seperti apa, Pak Robi? Ya kalau kita lihat terus meningkat dari karena ini kan juga banyak pemain muda ya Mbak. Ya. Ada beberapa pemain senior. Nah kalau kita lihat dari pertandingan awal lawan apa ya Malaysia, Mm-mm. terus ketemu Australia di semifinal, terus kita bisa terus meningkat coba di Oke. semifinal ketemu Vietnam bisa Ya, menang. kita ketemu Vietnam sementara Thailand ketemu Australia saat itu ya. Iya Hmm. betul. Itu jadi Apa eh, yang terlihat paling signifikan nih improvingnya dari si para pemain-pemain muda ini, Pak Robi? semangat juangnya nih, Mbak. Semangat juangnya itu bagus. Juga strategi dari pelatih juga kan sangat memungkinkan untuk mereka bermain. Jadi semangat juangnya tinggi, terus nggak Mm-mm. mau kalah itu yang salah satu modal utama bagi mereka. Oke. Gitu. Pak Robi, kalau kita melihat ya perkembangan futsal ini kan memang pemainnya ini 5 dan kemudian juga strategi-strategi yang harus dimainkan oleh sang pelatih Hector ini sudah cukup tepatkah? Ya, saya rasa dia karena dia tahu ya dari saat latihan, saat mereka bermain di Liga Pro, pasti mereka tahu mana posisi-posisi yang terbaik buat mereka. Hector juga pasti kan juga nggak bakal merubah banyak dari sistem bermain itu anak. Dia coba merancang yang pemain itu nyaman main sehingga terlepas dari eh, tegang dan enjoy lah gitu loh. Menikmati permainan begitu ya. Yes, betul Oke, bermainnya tapi juga kan harus enak. ada strategi juga nih untuk tidak bisa tergoyahkan. Ya betul Mbak. Dari sistem bermain juga presurnya, jaga pemainnya. Cuman memang harus diwaspadai itu pada saat-saat ada service itu di lokasi kita kayak misalnya tendangan bebas, terus out outball yang harus Oke. yang ada berada di posisi kita karena beberapa kemarin itu golnya itu dari servis-servis itu gitu loh. Hmm, Jadi komunikasi lah yang harus lebih ditambah lagi untuk para pemain dipertajam gitu. ya. Oke. Iya, Nah, kalau kemarin tuh sempat ada kritik dari Sauto mengenai gaya bermain lawan saat itu kalau tidak salah melawan Vietnam yang bilang terlalu keras begitu. Ini kan futsal bukan rugby, bahkan kalau tidak salah ada statement seperti itu. Nah, ada tanggapan mungkin Pak Robi melihat lawan atau pemain iya, dari Vietnam ataupun negara-negara lain yang dianggap mungkin lebih lebih strong, lebih permainannya lebih lebih terpancing emosi. bener Pak. Kalau di internasional khususnya di level Asia itu Mm-mm. pasti wasitnya nggak selembut wasit-wasit pada saat di Liga Pro Indonesia. Betul. Nah, terlalu baik kita kalau nyentuh dikit atau body charge yang nggak ini pasti free kick, bunyi pelit. Tapi kalau di level Asia itu memang agak agak lepas ya maksudnya nggak secengeng itu. Jadi memang keras
gitu loh. Kalau nggak memang benar-benar itu mereka nggak bunyikan peluit gitu loh. Itu kadang-kadang memang kalau kita lama ngelihat uh, kepemimpinan wasit pada saat Liga Pro di Ya. Indonesia itu emang jauh Hmm. lebih lembut wasit-wasit Indonesia gitu loh. Oke. Oke. Nah, ke depannya seperti apa sih? Kita juga harus punya tantangan. Kemudian sistem regenerasi kita di futsal ini sudah cukup baik kah? Apa yang perlu diperbaiki Anda sebagai mantan pelatih? Alhamdulillah ya, kita di tahun 2026 ini Mm-mm. Indonesia itu udah banyak pemain-pemain yang lulusan dari AAFI, Asosiasi Futsal Indonesia. Akademi-akademinya banyak, Mbak. Jadi sumber pemain itu banyak gitu loh. Nggak kayak dulu pada saat saya pegang timnas di tahun 2010 itu masih minim jumlah pemain futsal gitu. Hmm. Jadi regenerasinya jauh lebih bagus. Kita bersyukur teman-teman AAFI yang notabene adalah kelompok-kelompok swasta lah, bisa dianggap swasta, Ya. kita bikin kompetisi di seluruh Indonesia mulai dari usia 9, 8, kompetisinya 10. Nah, itu jadi sangat mendukung untuk Jadi lebih mudah juga ya gitu. nantinya untuk seleksi ke depan ya. Yes, benar banget. Enak lah saat Oke. ini. Nah, kalau untuk perhatian pemerintah terhadap para atlet-atlet futsal ini seperti apa sih Pak Robi? Boleh cerita sedikit juga? Nah, ini yang harus perhatikan lagi ya, karena kan namanya atlet ya kan pasti usia 30 atau segala macam itu 28 kan udah cenderung menurun, apalagi kalau dia udah nggak menjaga stamina ya. Ya, Jarang lah yang itu level-level emasnya kan di usia 23 tahun. betul. Nah, harusnya mereka kan juga ada pilihan tuh. Apakah mau bekerja atau terus berada di futsal. Nah, di negara kita kan belum jaminan nih. Kalau kita atlet futsal akan sukses karena kan banyak gaji-gaji, terus kompetisinya juga kan jaraknya juga kan nggak terlalu lama gitu Mbak, Ya. paling 4-5 bulan gitu. Itu harus diperhatikan oleh pemerintah, apakah nanti di BUMD, BUMD bisa menampung mereka setelah mereka tidak lagi bermain futsal gitu. Oke. Pak Robi, sebagai pelatih, harapan terbesar Anda ke depannya terhadap cabang futsal di Indonesia? Kalau cabang sepak bola sudah cukup besar ya, tapi futsal ini punya harapan seperti apa? Ya, terus berkembang. Anak-anak sekarang juga udah banyak yang gila dengan futsal, olahraga juga di sekolah juga banyak. Saya harap sih federasi terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang udah ada dengan sungguh-sungguh mengedepankan persiapan, karena kan nggak mungkin persiapan hasil akan bagus kalau persiapan nggak bagus. Ya. Jadi jangan terlena lah, kita udah juaranya begini. Harus lebih canggih lagi persiapannya. Ya. Semangatnya jangan sampai kendor gitu ya. Yes, benar. Terus dipertahankan. Optimis nanti malam ada skor berapa mungkin yang terbayang oleh Pak Robi? Kayaknya sih insya Allah kita bisa menang minimal 3-2 gitu Mbak. Amin. Ya, itu Amin. doa kita ya. Oke, kalau begitu. Pak Robi, terima kasih banyak sudah bersama Pro3. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat, salam olahraga. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan pelatih timnas futsal tahun 2010, Robi Hartono, dan semua berharap bahwa nanti malam di Nonthaburi, Thailand, timnas futsal bisa bertanding dengan sportif dan juga menunjukkan performa terbaiknya dan membawa pulang gelar juara.